Ini ya, untuk seluruh masyarakat, netizen, dan siapapun kalian yang mendukung Loli, sama artinya kalian mendukung anak durhaka sama ibunya. Saya nggak percaya Loli itu dididik dengan cara yang tidak benar oleh orang tuanya. Saya percaya semua ibu yang ada di Indonesia mendidik anaknya dengan benar dan baik. Tapi memang tidak semua anak itu mau dikekang, mau diatur, dan mau mendengar. Karena memang semua orang tua diberikan ujian. Dan ada beberapa orang tua yang diuji dari anaknya. Ya, saya mengecam perbuatan orang-orang yang mendukung anak durhaka kepada ibunya dan anak-anak yang menelantarkan orang tuanya. Ya, karena saya itu nggak percaya sama orang tua, apalagi ibu. Nggak mungkin anaknya lahir usia 1 bulan benci sama anaknya, tiba-tiba mukulin-mukulin anaknya. Pasti ada didikan yang orang tua ajarkan kepada anaknya membangkang, anaknya tidak mendengar, anaknya melakukan hal-hal yang menentang orang tuanya. Saya percaya itu. Kalaupun misalnya ada orang tua yang jahat sama anaknya, saya percaya jumlahnya itu tidak banyak di Republik Indonesia. Saya percaya orang-orang di Republik Indonesia ini lebih banyak mencintai anaknya. Kalaupun ada anak-anak yang terlantar, itu mungkin karena faktor ekonomi atau faktor dampak dari perceraian orang tua. Saya percaya itu. Kalau seorang Nikita Mirzani jahat sama anaknya, ini nggak banget di otak saya ya. Tidak pakai banget. Logika mungkin Laura Mirzani yang memang tidak bisa diatur. Nikita Mirzani itu public figure ya. Nikita Mirzani itu seorang ibu yang cari nafkah untuk menafkahi anaknya. Kalau dia ibu yang jahat, sejak kecil Laura Mirzani itu bisa dititipin sama keluarga dari pihak bapaknya. Ini logika, karena Nikita Mirzani kan cerai sama anaknya. Cerai sama bapaknya, suaminya ya, bapak dari Laura Mirzani. Jadi kalian ini netizen ya, harus smart berpikir ya. Kalau Nikita Mirzani jahat, udah dari awal dia nggak akan ngasuh anaknya dari bayi sampai umur 16 tahun. Dan kalau Nikita Mirzani jahat, dia tidak akan ya menyekolahkan anaknya ke luar negeri sampai mengeluarkan duit yang begitu besar. Logikanya adalah mungkin saja Laura Mirzani yang nggak bisa diatur. Laura Mirzani lagi labil. Laura Mirzani emang lagi puber-pubernya. Nah, karena ada orang-orang dewasa yang menormalisasi itu dan mendukung itu, sehingga ini anak merasa bahwa apa yang dia lakukan pada saat membangkang kepada ibunya, terus melawan kepada ibunya, itu dianggap dapat dukungan. Saya membacanya seperti itu. Jadi untuk yang mendukung Laura, kalian mendukung anak durhaka. Kalian mendukung anak-anak jadi durhaka sama ibunya. Ya, saya sangat benci anak-anak yang durhaka sama ibu dan anak-anak yang menelantarkan orang tuanya. Ya, jadi Loli kabur dari safe house. Jadi gini, anak artis Nikita Mirzani, Laura Meizani Naesaru Asri atau Loli kabur dari safe house. Polisi juga membenarkan hal tersebut. Kalau kata Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi, sekarang Loli udah ada di Polres dan lagi ngejalanin pemeriksaan. Nurma jelasin kalau Loli awalnya alasan sakit kepala dan minta diantar ke puskesmas. Abis itu minta izin ke toilet juga. Udah ditungguin, dia malah kabur. Haduh, gak taunya Loli keluar bareng sama pengacara Fadel, Rasman Arif Nasution. Tahu soal ini, sang ibu suri Nikmir langsung bertindak dong. Doi langsung laporin Rasman gara-gara bawa kabur anaknya. Nikmir ngelaporin Rasman atas tindakan penculikan. Laporan ini masuk ke polisi pas Jumat pagi 10 Januari. Akibat ulahnya, Rasman terjerat pasal penculikan anak. FYI, Loli sebelumnya diamanin gara-gara kasus kekerasan seksual dan aborsi pas September lalu. Kasus ini juga menjerat kekasih Loli, Fadel Bajideh. Waduh, drama ibu anak ini gak rampung-rampung ya. Udah kayak kasus donasi Agus yang disiram air keras. Ini lagi mau nutupin isu apa sih? Menurut lo gimana ya Ramania? Hai Re, beneran itu Loli kabur dari rumah aman. Aku itu mau komentar, aku gak ngerti ya ceritanya bagaimana sampai segitu. Apa ya, anak ibu sama anak ini kok sampai sebegitunya gitu loh. Si Lolinya juga jengkel banget sama ibunya, marah banget sama ibunya. Nikmir juga aku gak tahu gitu ya. Cuman ini aku sebagai seorang ibu gitu ya, kalau aku loh ya, aku nggak tahu Nikita Mirzani sama anaknya itu bagaimana, aku nggak tahu gitu. Pasti sedih banget lah, aku sedih banget lah kalau anakku kayak gitu loh. Ya aku lebih mungkin juga, satu aku introspeksi diri, kedua ya sebelum terlambat, sebelum kayak Loli gini ngobrol gitu loh. Ini problemnya apa? Jujur sedih.
Nikmir itu pasti sedih, Loli juga mungkin ini bentuk protes yang aku juga nggak tahu masalahnya apa gitu loh. Ini problemnya apa, memang benar-benar nggak bisa diselesaikan gitu loh, atau mungkin ini juga ada faktor-faktor lain yang bikin jadi tambah panas hubungan anak sama ibu ini gitu loh. Jadi harusnya memang ya udah tutup telinga tutup mata untuk orang-orang yang di luar, fokus dengan fokus dengan masalah yang terjadi antara ibu dan anak ini. Jangan didengerin orang ngomong begini, jangan juga didengerin mungkin orang ngomong begitu. Lebih baik fokus diselesaikan sendiri. Karena semakin banyak orang yang ikut campur, terus komentar sebaiknya begini, sebaiknya begitu, itu akan justru bukan menyelesaikan kalau menurut aku. Justru itu akan semakin memperparah, memperburuk hubungan ibu sama anak. Ya Allah, aku mungkin kalau nauzubillahi min dzalik, kalau misalkan anak-anakku jangan sampai lah, pasti sedih banget. Karena bagaimanapun, seburuk apapun seorang ibu, bagaimanapun seorang ibu, dia tidak ingin mungkin anaknya juga mengalami hal yang sama. Seandainya mungkin ada contoh yang tidak baik dari Nikmir, ya kita nggak usah, anak-anak tuh nggak usah niru. Jadi pasti orang tua juga menginginkan yang terbaik. Cuman ini mungkin ada histori yang entah apa, juga mungkin caranya atau gimana. Ya intinya mungkin bisa diselesaikan berdua antara ibu dan anak. Nggak usah orang lain itu intervensi, pihak luar yang bisa jadi mengambil keuntungan di sini. Siapapun itu, mau pacarnya, mau sahabat, mau siapa, enggak. Ini cukup masalah ibu dan anak dan diselesaikannya berdua gitu, supaya hubungannya cepet baik-baik aja. Aku pikir kemarin itu udah tenang gitu ya, Loli di rumah aman lah. Ini malah kabur, kenapa lagi gitu loh guys. Bingung. Yuk bisalah diselesain ya, jangan sampai dua-duanya menyesal, ibunya menyesal, anaknya menyesal. Yuk bisa diselesain gitu loh dengan baik-baik, nggak usah dengerin pendapat orang lain bagaimana, karena yang tahu ini permasalahannya cuman mereka berdua gitu loh. Bisa lah ya, kita juga sebagai seorang ibu gitu sedih loh ngelihat kayak gitu, itu anaknya begini, terus mungkin maunya ibunya begini, terus ditambah lagi ada pihak-pihak lain yang memperkeruh, itu menurut aku bikin sedih loh. Orang tua kalian tolong bersuara gitu loh, jangan mau takut sama orang tua. Semoga Ya aja Allah. anak-anak di sana yang diperlakukan seperti itu sama orang tua kalian, tolong bersuara gitu loh, jangan mau takut sama orang tua hanya karena mereka melahirkan kalian di dunia ini. Tapi kan kalian juga Hanya karena mereka melahirkan. Astagfirullah. Kamu pas bayi itu kamu bisa apa? Kamu digeletakin berhari-hari, nggak dikasih air susu, nggak dipegang sama ibumu. Kamu nggak ada lagi di sini. Hanya karena melahirkan. Ibu-ibu yang meregang nyawa buat anaknya robek dari depan ke belakang dengan sekian banyak jahitan, kamu bilang cuma. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Astagfirullahaladzim. Bersyukurlah gua gak punya anak. Terima kasih ya Rob, telah Engkau tetapkan takdirku untuk tidak mempunyai anak di dunia ini, karena aku mungkin tidak akan sanggup untuk menghadapi bagaimana anak-anak zaman sekarang ini. Begitu mereka sangat melebihi, melampaui batas. Astagfirullahaladzim. kita meminta kalian dilahirkan di dunia ini gitu loh. Kalau bisa memilih pun pengen lahir dari rahim siapapun, saya mau jujur gitu ya, karena saya nggak bangga gitu ya. Mohon maaf sekali, saya nggak bangga mempunyai ibu yang kontroversial seperti itu, ribut sana sini, bahkan ribut sana sini pun harus melibatkan anaknya biar dia ini istilah kata benar omongannya, disuruh-suruh juga lah. Saya sudah capek ya, saya sudah muak gitu ya. Makanya ini juga saya melarikan diri, karena saya perhatikan gitu ya, selama 5 bulan ini saya diam, saya ditaruh di rumah aman. Saya pun juga ditaruh di rumah aman pun untuk membuktikan bahwa di sini tuh saya tuh bukan korban gitu. Saya ditaruh di rumah aman untuk membuktikan di sini saya bukan korban. Kamu anak di bawah umur, sudah kamu curhat kemana-mana, kamu bilang kamu ada berapa kali ABORSI, kamu bilang kamu bukan korban. Astagfirullahaladzim.
Maksudnya saya di sini mau berkorporasi, saya mengikuti semua permainan ini karena saya pengen membuktikan bahwa saya ini berani untuk hadapi masalah sampah ini, karena ini nggak ada masalah tapi dibikin seolah-olah ada masalah. Semoga aja. Astagfirullahaladzim. Gue udah nggak bisa berkata-kata, guys. Awal tahun 2025, tahun yang sangat berat sepertinya untuk Nikita Mirzani. Musuh dia adalah diri dia sendiri. Darah Tetap masih bersikukuh untuk berseteru dengan orang tua kamu sendiri. Ya karena dia nggak benar. Kan ya di dunia ini kan bukan cuma anak doang yang bisa durhaka, tapi kan ibu juga bisa durhaka. Gitu loh. Bahkan di dunia ini kebanyakan malah justru ibu yang durhaka terhadap anak, tapi anak yang selalu disalahkan. Ada Loli, lu lihat nih muka emak lu. Kelihatan banget lagi nahan rasa sakitnya, rasa kecewanya gara-gara omongan lu, sikap lu. Gue kalau jari Nikmir nih, udah pasti gue lepas, gue biarin aja, terserah kayak dia mau ngapain. Karena emang udah batu, nggak bisa dibilangin sama sekali. Lagian ini semua gara-gara apa sih Loli? Gara-gara Ayang Padel. Ayang Padelnya juga batu juga, tapi salut sih gue, dia bener-bener mempertahankan cintanya. Walaupun mama papa larang ya, kayak lagu Judika tuh. Ini kitanya batu, Lolinya batu, Fadel juga batu. Ya ampun, sama-sama batu gak bakal ketemu. Cari jalan tengahnya. Satu-satunya jalan adalah biarkan Loli menentukan pilihannya sendiri. Karena di umur-umur segitu susah ngedidik anak. Anak itu udah pasti susah dibilanginnya. Nah, satu-satunya jalan yaitu tadi, biarkan dia menentukan pilihannya sendiri. Tugas kita sebagai orang tua adalah mengarahkan, ngasih tahu, menasehati, dan harus tetap diawasi. Takutnya ini anak aneh-aneh. Loli kabur ya? Aduh, anak umur segitu kalau nggak ada yang nyuci pikirannya nggak mungkin dia kabur, sayang. Aku yakin 1000% tuh ada yang nyetir. Nak, nanti kalau ada wartawan ngomong ini aja nak, ya nak ya. Gini aja nak. Anak sekecil itu tuh nggak berani segitunya, sayang, kalau nggak ada yang brainwash. Percaya deh. Terus story si Panda, alhamdulillah ya pulang dari Mekah, tiba-tiba terbuka semuanya. Nggak bosnya, nggak babunya, suka banget ya arah-arahin ke agama, ya. Suatu saat kamu tahu ini, Ami lakukan demi kebaikan kamu, nak. Ami mengikhlaskan segala pilihan yang kamu buat. Walaupun terkadang Ami merasa kehilangan, mungkin di suatu saat nanti, saat kamu menjadi seorang ibu, kamu akan memahami betapa besar cinta yang Ami berikan. Meskipun kadang Ami tampak keras atau galak, semua itu karena Ami ingin kamu bahagia dan terlindungi. Nah, percayalah bahwa tidak ada seorang ibu yang tidak sayang pada anaknya. Hanya ibu yang akan selalu ada dalam suka dan duka. Ibu yang mungkin terlihat galak, tapi hatinya hanya penuh dengan kasih sayang. Ami tahu kamu akan menemukan jalanmu sendiri. Dan suatu hari nanti, kamu akan mengerti betapa tulusnya Ami mencintai kamu. I love you, Laura Meizani. Mawardi, jaga diri kamu baik-baik, nak. Selalu ingat. Pesan menyentuh Nikita Mirzani setelah Loli atau Laura ini kabur dari genggamannya atau kabur dari pengawasannya gitu ya guys. Dan sekarang Loli ini berada di pihaknya Bang Rasman gitu, karena Loli ini sudah tidak mau lagi diurusin gitu atau disangkutin sama mamanya gitu. Nah, mungkin karena sangat kecewa, terpukul, sedih, dan mungkin campur aduk gitu ya perasaan Nikita Mirzani melakukan sebuah video atau membuat sebuah video untuk Loli yang sangat mengharukan gitu guys. Nggak tega sih sebenarnya gitu loh. Kan dari awal banget kan berita ini muncul gitu kan. Dari yang dulu-dulu, perseteruan dulu-dulu sampai Nikita Mirzani ini menetikan air mata pada saat live dan pada saat Loli ini memaki-maki juga gitu. Gak tega sih sebenarnya guys gitu loh. Padahal udah sejauh ini gitu, dan gimana ya, ini tuh kayak hampir finish gitu loh. Ini tuh sebenarnya kasusnya hampir finish, malah si Lolinya kayak ngekat gitu aja gitu loh guys. Gimana nggak sedih coba. Tapi di sini juga kita nggak bisa kayak menghakimi si Loli ya gitu loh, karena ya kita nggak tahu perasaan Loli itu seperti apa gitu. Jadinya ini sebenarnya tuh harusnya mediasi nggak sih guys gitu loh, harus ketemu nggak sih Loli sama ibunya gitu. Tapi gimana, si anaknya udah kagak mau ketemu guys gitu. Aduh, nggak tahu deh, gimana nih menurut kamu guys? Lanjut di kolom komentar ya, jangan lupa follow, komen, share, karena aku pelan upload dari bener-bener video. Bye. Aduh, aku bingung dengan pemberitaan ini gitu loh.
anak kecil, anak di bawah umur, kok bisa kabur tengah malam dari safe house. Terus yang herannya aku lagi, kok bisa pesen salah satu ojek aplikasi ya, yang mana aku tahu kalau aplikasi itu pasti pakai handphone, nggak mungkin pakai talkie, udah nggak mungkin, atau panggil hai ojek enggak, katanya gojeknya dari aplikasi M. Nah kalau aplikasi M itu setahu aku dia pakai handphone gitu loh, manggilnya pakai handphone. Kok bisa, siapa yang minjam handphone, siapa yang bisa kabur tengah malam? Pasti ada fasilitasin ini, pasti ada orang dewasa mungkin yang memfasilitasi, mungkin yang nggak suka sama mamanya, nggak suka sama maminya, sehingga nih anak dicuci lagi otaknya, di brainwash gitu sampai kabur tengah malam loh. Terus tahu mana dia tuju, tahu nomor teleponnya, tahu tempatnya. Aku bingung juga sih, pinter banget ya. Kau ngapain kabur? Hah? Ngapain kau kabur? Semua kebutuhan kau dicukupi, ya. Semua kebutuhan kau dicukupi. Kau kabur. Seorang anak, sebesar apapun kesalahannya, itu tidak akan bisa diterima oleh orang asing, ya. Ingat, hanya ibu kandung kau yang sanggup menerima kau. Hanya ibu kandung yang dengan tulus menerima kesalahan anaknya. Kebebasan apa lagi yang kau pengen? Hah? Kebebasan apa lagi yang kau inginkan? Sebucin itu kau ya sama pisang. Kalau kau rajin sekolah, apalagi kau itu anak yang pintar, anak yang cerdas, tinggal kau benerin sekolah kau, pasti kau jadi orang sukses. Apalagi mama kau seorang Nikita Mirzani. Kalau kau udah sukses, kau yang milih pisang, bukan pisang yang milih kau. Dan kau harus ingat, ke depan nanti kau akan menikah dan kau juga akan jadi seorang ibu. Tujuan mama kau itu baik, ya. Tujuan mama kau ingin jadi orang sukses yang bisa dibanggakan. Gak ada seorang mama yang ingin menjerumuskan anaknya. Memang gak habis pikir aku lihat kau ya Loli. Gak habis pikir aku. Kalau aku jadi mama kau, udah gak kurus, udah gak kopen lagi. Tapi itulah baiknya mama kau. Semarah apapun dia, semalu apapun dia, tetap dia tahu bahwasannya kau itu adalah anaknya, darah dagingnya. Semoga lekas kau sadar. Bu, apa ada orang dalam Bu yang ngasih fasilitas ke Loli Bu? Jadi jelas ya, jadi jelas Jadi kan proses yang dilakukan semalam oleh LM itu sudah kita minta keterangan dari pendampingnya, kemudian juga kita sudah bertanya dengan lisan dengan LM bahwa dia sakit kepala, kemudian juga dibawa ke puskesmas yang ada di Jakarta, lanjut dia izin ke toilet, kemudian dia keluar dari situ. Nah itu yang dilakukan, yang setelah kita minta keterangan dari pendamping maupun dari LM secara lisan, ya. Kemudian setelah itu LM mohon izin, ananda LM ke kantor RAN, ya. Itu dari keterangan, mohon izin ya semuanya, ini dari keterangan yang kita dapat. Nah lanjut, RAN membawa ke Polres Jakarta Selatan, menyerahkan ke Polres Jakarta Selatan. Itu yang terjadi setelah kita meminta keterangan dari pendamping dan dari LM sendiri. Berarti pendamping tolong aja Bu. Ya kalau ini setelah kita meminta keterangan bahwa memang di rumah aman sudah melakukan pendampingan, jelas mendampingi. Tapi itu setelah LM meminta izin untuk ke toilet. Pokoknya ya kalau sampai Pak Polisi Jakarta Selatan menerima laporan penculikan, saya nggak terima. Kalau gitu saya akan melaporkan semua komentar netizen yang menuduh saya dalang dari penculikan itu. Kalau nggak diterima, awas. Mau ada 100 yang saya laporin. Tolong
BAP. Kalau sampai nanti pelaporan penculikan itu dipanggil BAP, saksi nak niknu, pokoknya saya akan melaporkan fitnah terhadap diri saya yang dituduh dalang penculikan. Harus adil ya. Kalau ada 100 yang komen saya adalah dalang dan Marissa Ijab penculikan, polisi Jakarta Selatan harus terima, harus di BAP semua ya. Nggak mau tahu. Dibales dong sama Kak Niki. Kak Niki, aku sebagai netizen punya saran buat Kak Niki. Gimana kalau Kak Niki ganti aja circle pertemanan kakak? Soalnya aku melihat kakak ditusuk dari belakang, dari depan, samping, segala penjuru dunia menusuk kakak, ya kan? Kakak ganti aja circle pertemanan kakak ke manusia normal, Kak Niki. Normalnya masih nyuci piring, masih nyuci baju, ya kan? Masih nyapu, masih pintunya dari kayu. Jadi enggak yang miskin, tapi juga enggak yang kaya-kaya banget gitu loh Kak Niki. Soalnya kita nggak akan mungkin berani nusuk Kak Niki. Tidak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Ya. Terus Kak Niki juga jadinya itu bisa merasakan ketulusan pertemanan. Oke Kak Niki, kalau kakak mau nambah teman, cus DM aku. Makasih Kak Niki. Loli mending dilepaskan, semakin dikekang malah semakin memberontak. Loli itu tipe kalau anak keras kepala, kalau sudah kena batunya nanti dia baru sadar. Ini omongan yang sangat lucu dilontarkan oleh orang-orang yang bukan emaknya, bukan tantenya, bukan omnya, bukan bagian dari keluarganya. Hey, Loli itu masih anak di bawah umur, dia masih dalam pengawasan orang tuanya. Kalian mah enak ngomong kayak gitu, karena kalian bukan saudaranya, bukan ibunya yang sakit melihat anaknya seperti itu. Kalian cuma bisa ngomong dilepas, toh karena nggak berpengaruh dengan kehidupan kalian. Tapi orang tuanya, saudaranya, dan masa depannya sendiri dalam kekacauan. Kecuali dia sudah dewasa, baru deh silakan kalian mau bilang dilepas. Tanpa kalian suruh pun saya yakin tidak ada yang mau lelah mengatur orang dewasa keras kepala. BTW ini aku lagi pakai masker Jessica yang pink untuk mencerahkan. Ada juga yang warna hijau untuk menghilangkan jerawat, berutusan, dan komedo. Kalian jangan bilang aku sambil jualan, ya enggak ya. Dari kemarin aku sering membagikan postingan kayak gini sambil ngobrol sama kalian. Yang mau beli-beli aja. Ini di fullin aja guys, diratain. Tunggu 15 menit baru kita bilas. Jadi gitu guys, jangan ngatur ya guys. Kata Loli, banyak orang tua yang durhaka sama anaknya. Ya karena dia nggak benar. Kan ya, di dunia ini kan bukan cuma anak doang yang bisa durhaka, tapi kan ibu juga bisa durhaka, gitu loh. Bahkan di dunia ini kebanyakan malah justru ibu yang durhaka terhadap anak, tapi anak yang selalu disalahkan, kayak gitu. Jadi ya semoga aja anak-anak di sana yang diperlakukan seperti itu sama orang tua kalian, tolong bersuara gitu loh. Jangan mau takut sama orang tua hanya karena mereka melahirkan kalian di dunia ini. Oke, memang kita nggak bisa bilang selalu anak yang durhaka sama anaknya. Ada beberapa kasus memang orang tua yang justru durhaka ke anaknya. Tapi Loli, lu beda. Orang tua lu udah berusaha ngasih yang terbaik. Jadi lu nggak usah ngajak-ngajak orang buat ngelawan orang tuanya. Bukan berarti kalau misalnya orang tua lu durhaka sama lu boleh durhaka juga sama dia. Emang ada orang tua yang durhaka sama anak, tapi nggak semua dan belum tentu banyak loh. Gue yakin banyak orang tua yang di luar sana juga sayang banget sama anaknya. Ya nggak pernah ada kasus kayak lu sama nyokap lu. Jadi jangan disama-samain. Mendingan lu sekarang balik. Ya tapi ngomong begitu mah nggak mungkin lu denger. Nyokap lu sendiri aja lu kagak denger. Gimana orang lain? Oke, menurut kalian orang tua yang durhaka sama anaknya itu yang kayak gimana sih? Coba deh kalian tulis di komen. Jangan lupa follow ya. Bentar, pertanyaan aku satu. Kok bisa Loli kabur ya? Ini rumah aman loh, bisa kabur loh. Wow, the best banget ya. Udah kabur terus tiba-tiba ada wartawan. Udah kumpul di depan. Bentar, bisa kasih bocoran nggak wartawan ke aku ini? Kalian suruhan siapa? Sangat gak logis banget di otakku. Yang namanya orang kabur itu sembunyi-sembunyi. Kabur. Ya, kabur. Tiba-tiba wartawan udah berkumpul. Nah, masuk nggak di otak kalian? Kabur, ada wartawan rame. Disuruh siapa tuh?